Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi tentang perkembangan teori evolusi, dimulai dari pengertian evolusi dari beberapa ahli yang telah kita kumpulkan. Berikut pengertian evolusi. Seiring perkembangan teknologi dan beberapa percobaan para ahli yang keempat tadi, maka terjadi kelengkapan atau penyempurnaan dari evolusi itu sendiri, sehingga evolusi adalah merupakan perubahan sifat yang diwariskan oleh beberapa generasi, baik sifat yang tampak itu maupun yang tidak tampak. Pewarisan sifat sendiri dikendalikan oleh gen dengan asam nukleatnya, baik DNA maupun RNA. Berikutnya kita akan bercerita tentang tahap perkembangan teori evolusi. Secara garis besar, tahapan itu kita bagi tiga: masa pra-Darwin, masa Darwin, dan masa pasca Darwin. Kita mulai dari masa pra-Darwin. Secara garis besar, masa pra-Darwin itu kita bagi dua masa, yaitu masa fiksisme yang pertama dipelopori oleh beberapa ahli sebagai berikut. Ada setidaknya 5 ahli yang dikenal pada masa ini dan melahirkan setidaknya 2 teori. Yang pertama itu adalah teori kreasionisme. Teori ini tentang penciptaan yang menyatakan bahwa semua spesies diciptakan dalam satu waktu. Dan yang kedua, teori kastratropisme yang menyatakan bahwa variasi makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum dan bencana alam menyebabkan kepunahan. Yang kedua dari masa pra-Darwin ini adalah masa adaptasi dan transformasi. Dipelopori oleh beberapa ahli dan menghasilkan beberapa teori. Yang pertama itu teori gradualisme, dipelopori oleh James Hutton. Kedua itu adalah teori uniformitarianisme yang dipelopori oleh Charles Lyell yang bercerita tentang evolusi geologi dengan istilah nantinya skala waktu. Yang ketiga ini yang paling populer mengenai teori lama. Teori lama ini lebih dikenal dengan jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek, seperti gambar berikut.
Yang terakhir itu dari masa ini adalah teori pertumbuhan populasi yang dipelopori oleh Malthus dengan istilah bahwa kenaikan produksi bahan pangan itu seperti deret hitung dan kenaikan jumlah populasi seperti deret ukur. Yang kedua itu dari teori perkembangan teori evolusi adalah masa Darwin. Bisa kita bagi dua, yaitu masa seleksi alam. Ini pelopornya itu yang pertama adalah Charles Robert Darwin dan Sir Alfred Russel Wallace. Sedangkan yang kedua itu adalah masa teori genetika yang dipelopori oleh beberapa ahli. Kita masuk yang pertama itu masa seleksi alam yang dipelopori oleh Charles Robert Darwin atau istilahnya Bapak Evolusi. Jadi Charles Robert Darwin ini mengeluarkan buku yang berjudul The Origin of Species by Means Natural Selection and Preservation of the Fittest in Struggle for Life. Nah, konsep pokoknya itu adalah sebagai berikut. Charles Darwin ini dikenal dengan pelayarannya ke Beagle, Kepulauan Galapagos, dengan memberikan bukti bahwa terjadinya variasi paruh burung finch karena hasil seleksi alam. Kemudian seleksi alam itu dapat kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu seleksi terarah, yang kedua seleksi pemantap, dan yang terakhir yang ketiga adalah seleksi pemutus. Nah, yang kedua setelah Charles Darwin adalah Sir Alfred Russel Wallace. Ini tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena konon katanya bukti dia di Nusantara itu masih ada di Ternate, ada kediamannya. Jadi Alfred Wallace ini melakukan pelayaran di Pulau Nusantara, Malaysia, Kalimantan, dan Maluku. Dia setuju dengan teori seleksi alam sehingga menghasilkan garis Wallace, jadi membagi wilayah Indonesia itu dalam 3 bagian. Yang berikutnya itu masa teori genetika
Kalau tadi masa seleksi alam, ini masa teori genetika, masih pada masa perkembangan teori masa Darwin. Pelopor yang pertama itu Mendel dengan hukum pewarisan sifatnya. Yang kedua itu De Vries dan Chernoff yang menyatakan perubahan sifat akibat dari mutasi. Yang ketiga itu Bateson ini lebih dikenal dengan mimikri. Dan yang terakhir adalah Weizmann yang menyatakan perubahan diatur oleh gen. Yang ketiga dari tahapan perkembangan teori evolusi itu adalah masa pasca Darwin. Secara garis besar, teori evolusi dalam masa ini kita bagi tiga, yaitu yang pertama genetika populasi, yang kedua itu adalah evolusi molekuler, dan yang ketiga adalah evolusi ekologi. Yang pertama itu adalah genetika populasi. Genetika populasi ini mempunyai prinsip dasar. Yang pertama itu lebih menitikberatkan pada populasi daripada individu, dan yang kedua itu adalah gen pool, yaitu suatu set informasi genetik yang dibawa oleh individu suatu populasi yang dapat melakukan breeding di dalamnya. Kita kenal pada genetika populasi ini ada hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg ini berlaku jika memenuhi beberapa syarat. Jadi hukum Hardy-Weinberg ini harus memenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak, maka hukum Hardy-Weinberg ini tidak berlaku. Walaupun kejadian di alam tidak memungkinkan secara mutlak terjadinya syarat-syarat seperti yang dikemukakan pada hukum Hardy-Weinberg. Kemudian adapun faktor penyebab evolusi pada tingkat populasi adalah yang pertama itu
genetic drift. Genetic drift itu mendeskripsikan fluktuasi frekuensi alel yang tidak dapat diprediksi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi cenderung menurunkan variasi genetik. Kemudian ada gain flow, menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi dapat bertambah atau berkurang. Yang kedua itu adalah evolusi molekuler. Secara prinsip, evolusi molekuler ini mengkaji dan memandang evolusi dari sejarah rekaman urutan DNA dan protein. Secara umum, objek kajiannya itu dapat kita bagi yang pertama evolusi makromolekul, yang kedua itu filogeni molekuler. Terakhir itu adalah evolusi ekologi. Kenapa ini menjadi penting? Karena terkait evolusi terjadi pada tingkat populasi, sehingga evolusi ekologi merupakan perubahan sekumpulan organisme yang mempengaruhi habitat dari organisme itu sendiri. Sedangkan organisme di alam itu dikendalikan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jumlah dan keragaman material, yang mana terdapat suatu kebutuhan minimum dan faktor-faktor fisik yang kritis. Dan yang kedua adalah batas-batas toleransi organisme sendiri terhadap keadaan tersebut dan komponen lingkungan lainnya. Terakhir, kesimpulan dari video ini adalah tentang teori perkembangan evolusi. Evolusi itu merupakan perubahan sifat, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, tapi diwariskan kepada penerusnya. Sedangkan perkembangan teori evolusi itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ahli, sehingga menghasilkan teori evolusi yang semakin kompleks ditambah dengan pendekatan molekuler melalui sequencing susunan DNA maupun DNA. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.